Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pengembangan bisnis dengan teknologi informasi. Dengan nama kelompok yang pertama ada Miftahul Afkar dengan NIM 210301009. Dan yang kedua ada saya sendiri, Ahmad Ihya Muzaki 210301102. Yang pertama di sini ada pemanfaatan teknologi informasi di dalam sebuah bisnis. Manfaat teknologi informasi banyak sekali yang sudah dinikmati oleh umat manusia, seperti dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan yang dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya, dan tentunya meningkatkan kualitas hidupnya. Banyak sekali manfaat-manfaat teknologi informasi yang sudah kita rasakan untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu kategori dari sistem informasi secara umum diaplikasikan dalam kegiatan bisnis adalah sistem informasi manajemen berbasis web, atau yang lazim kita kenal dengan istilah internet. Kita dapat mengakses apapun, informasi apapun dengan mudah melalui internet. Dan selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah bisnis. Sistem informasi manajemen dan berbagai bentuk pengembangannya menjadi semakin penting. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen harus mampu menciptakan aksesibilitas, akurasi, validasi, dan generalisasi informasi dalam rangka untuk mendukung peningkatan daya saing bisnis yang bersangkutan. Oleh MC Leon pada tahun 1995. Jadi di dalam persaingan dunia bisnis sangat membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah dalam kegiatan bisnis berbisnis. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Di sini difokuskan dari sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis adalah menyediakan informasi manajerial yang berkaitan erat dengan faktor-faktor keberhasilan kritis atau critical success faktor organisasi, baik ditinjau dari aspek internal maupun aspek eksternal dalam rangka pengembangan bisnis di pasar global. Jadi untuk mengembangkan bisnis di pasar global kita sangat membutuhkan sistem informasi manajemen untuk kita mendapatkan jejaring yang sangat luas dengan mengandalkan sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi dari berbagai aspek di dalam sebuah bisnis. Pengembangan teknologi informasi dapat terlihat dari berbagai aspek di dalam dunia bisnis yang sudah kami rangkum menjadi beberapa. Yang pertama, di dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan melalui internet
atau yang sekarang kita kenal dengan nama internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan maupun informasi rekening. Jadi sudah kita rasakan manfaat atau kegunaan dari teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia perbankan. Kita sedang menggunakan internet banking yang dengan mudah kita mengakses informasi rekening, transfer uang dengan mudah melalui HP kita. Jadi tidak perlu repot-repot untuk keluar dari rumah untuk melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, aspek yang kedua adalah layanan TIK sekarang digunakan oleh semua faktor ekonomi, mulai dari perkembangan dan pertanian sampai layanan finansial, manufaktur, dan kepariwisataan. Jejaring privat ini hadir di semua industri global, di mana perusahaan multinasional menjadi perusahaan jejaring. Para pengguna bisnis berskala besar memiliki kebutuhan akan sistem yang cost efektif, leluasa, aman, atau otomatis, terpadu dan terandalkan. Jadi sangat berguna dari informasi teknologi untuk perusahaan-perusahaan besar, karena membutuhkan jejaring privat yang sangat leluasa. Dan yang terakhir, yang ketiga dari aspek dalam dunia bisnis mengenai informasi, yaitu dalam dunia bisnis teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau yang dikenal dengan sebutan e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jejaring komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Untuk pengertian dari e-commerce sendiri dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi, perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Di dalam e-commerce, para pihak yang menggunakan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui sebuah jaringan publik atau public network, yang dalam pengembangan terakhir menggunakan media internet. Jadi dulu masih belum menggunakan media internet, dan sekarang bisa menggunakan media internet yang lebih mudah dan lebih leluasa. Sistem e-commerce dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe aplikasi. Yang pertama ada aplikasi elektronik market atau disingkat IMS. Yang kedua ada aplikasi elektronik data internet exchange atau disingkat EDI. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada aplikasi internet commerce. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai aplikasi tersebut. Yang pertama ada aplikasi elektronik market (IMS). IMS adalah sebuah sistem informasi antar organisasi
yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut kita dapat mengetahui harga dari produk tersebut, harga dari produk yang kita ingin beli, harga dari produk yang kita inginkan, dan produk-produk apa yang ada di dalam aplikasi tersebut pastinya akan lengkap dan bisa kita pilih untuk kebutuhan kita. Yang kedua ada aplikasi Electronic Data Internet Exchange atau EDI. EDI didefinisikan oleh Internet Data Exchange Association sebagai transfer data terstruktur dengan format standar yang telah disepakati, yang dilakukan dari suatu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik. Dan yang ketiga atau yang terakhir di sini ada aplikasi Internet Commerce. Aplikasi Internet Commerce ini adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan ataupun pembelian barang. Contoh e-commerce antara lain ada Bukalapak, OLX, Lazada.co.id, Tokopedia.com, dan masih banyak yang lain. Dari aplikasi Internet Commerce ini sudah banyak kita gunakan dan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh kita akan membeli barang, kita bisa membuka aplikasi ini. Kita bisa membuka aplikasi Lazada, Bukalapak, ataupun yang lainnya. Dengan mudah kita dapat membeli suatu barang tanpa keluar rumah. Jadi Internet Commerce ini adalah aplikasi yang sangat bermanfaat bagi manusia sekarang yang serba sibuk. Dan untuk peran teknologi dan dalam perusahaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Miftahul Akhtar. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Zaki atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya mengenai peran teknologi dalam perusahaan. Penerapan teknologi informasi banyak digunakan oleh para pengusaha. Kebutuhan akan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu untuk menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerjanya. Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja atau biasa disebut dengan new thinking of working. Misalnya, penerapan Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Juga penggunaan Microsoft Access dapat membuat aplikasi untuk dapat memenuhi tujuan efektivitas dan efisien suatu perusahaan. Penggunaan informasi teknologi dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Untuk menerapkan informasi teknologi harus dilihat karakteristik organisasi tersebut. Apakah dengan IT mampu meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan, sehingga dalam penerapan IT dibutuhkan orang yang handal yang dapat berjalan dengan baik.
Adapun 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama sebagai fungsi operasional, yang kedua sebagai fungsi monitoring dan kontrol, yang ketiga sebagai fungsi planning and decision, yang keempat sebagai fungsi communication, dan yang kelima sebagai fungsi interorganization. Selanjutnya kita akan mengupas satu persatu dari masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, karena telah diambil alihnya fungsi oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur. Jadi contohnya seperti ini. Ketika dulu kita melakukan pemasaran dilakukan door to door, sehingga menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang cukup banyak. Tetapi dengan perkembangan teknologi informasi, pemasaran sebuah produk cukup dengan dilakukan melalui online, sehingga tidak membutuhkan sumber daya manusia yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, sebagai fungsi monitoring dan kontrol. Fungsi monitoring dan kontrol mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embed di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Kemudian yang ketiga, fungsi planning and decision. Fungsi planning and decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi, karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Jadi, dengan adanya teknologi informasi, sebuah perusahaan bisa mengetahui kondisi perusahaan tersebut secara real time, sehingga untuk mengambil keputusan sebuah perusahaan dapat dilakukan sesegera mungkin. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi communication. Fungsi communication secara prinsip termasuk dalam firm infrastruktur. Dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi interorganisasional. Fungsi interorganisasional merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Bahkan tidak jarang ditemui perusahaan yang cenderung melakukan kegiatan alih dayaan atau outsourcing sejumlah proses bisnis terkait dengan manajemen teknologi informasinya ke pihak lain demi kelancaran bisnisnya. Tidak kita pungkiri, dalam perkembangan teknologi informasi pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sebagai contoh, dampak positif. Yang pertama, munculnya model bisnis baru yang biasa disebut dengan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis adalah sebuah bisnis yang dalam proses pengelolaan dan transaksi bisnisnya menggunakan sistem jaringan internet, sehingga tidak memerlukan banyak tenaga kerja dan juga tidak menyita ruang dan waktu. Hal ini menjadikan biaya bisnis dapat ditekan dengan lebih efisien.
E-commerce adalah sebuah model perdagangan yang dalam transaksinya menggunakan sistem internet atau online. Jadi, e-bisnis adalah sebuah bisnis yang penggunaan jaringan internet dalam setiap usahanya. Sedangkan e-commerce lebih lingkup, lebih kecil lagi, dia hanya sebatas pada perdagangan. Kemudian yang kedua, banyaknya minat dari berbagai perusahaan untuk memperluas cakupan bisnisnya di dunia maya. Memunculkan lapangan kerja baru, yaitu jasa pembuatan website maupun layanan hosting. Ketika kita sudah berbicara mengenai teknologi informasi, maka tidak dipungkiri ketika kita membuat promosi, kita membutuhkan seseorang yang ahli untuk membuat website maupun hosting, sehingga iklan tersebut bisa ditayangkan dalam dunia maya. Dampak positif yang ketiga, yaitu adanya kemudahan dalam memulai sebuah bisnis atau wirausaha dengan munculnya forum-forum jual beli dan media pertemanan, karena promosi menjadi lebih murah dan jaringan marketing lebih luas bahkan sampai luar negeri. Jadi, setiap individu dari kita bisa menjadi businessman ketika adanya perkembangan teknologi. Kita hanya di rumah saja, kita bisa melakukan transaksi-transaksi ataupun jual beli. Sebagai contoh, forum-forum jual beli seperti Bukalapak, Lazada, Tokopedia, setiap orang bisa berjualan di forum tersebut. Sedangkan untuk forum pertemanannya, kita bisa menggunakan forum seperti Facebook dan Twitter. Selain dampak positif yang ditimbulkan, pasti juga akan mengakibatkan adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut. Yang pertama, dengan mudah melakukan transaksi di internet akan memfasilitasi juga menyebabkan transaksi yang dilarang sebagai selundupan transaksi atau transaksi ilegal. Yang kedua, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan. Sebagai contoh, ketika kita berbelanja secara online, tidak jarang kita sudah melakukan pembayaran, tetapi barang tersebut tidak dikirimkan kepada kita. Ataupun barang tersebut dikirim kepada kita, tetapi tidak sesuai dengan yang diiklankan. Yang ketiga, online cracking, yaitu usaha memasukkan secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Dalam dunia bisnis online, hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ketika seseorang atau oknum melakukan online cracking, dia bisa mencuri semua data pribadi kita, baik itu nomor ID KTP kita, nomor rekening kita, nama orang tua kita, dan data-data pribadi kita. Hal itu bisa digunakan oleh yang bersangkutan untuk seperti contoh menguras tabungan kita. Ketika seseorang mengetahui setidaknya ID kita, nama orang tua kita, dan nomor rekening kita, ataupun nomor kartu kredit kita, dia bisa menggunakan itu semua untuk kepentingan pribadi dia. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.